wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Ajijah dengan NIM 1901 0204 0214. Mahasiswi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Andi Irawan, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang murabahah, mekanisme dan pelaksanaannya di dalam perbankan. Tetapi sebelum saya menjelaskan materi ini, pastikan dulu kalian sudah mengklik tombol subscribe and like di bawah ini ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pembayaran akad jual beli ini bisa dilakukan dengan secara tunai maupun kredit. Ada hal yang membedakan antara murabahah dengan jual beli lainnya, yaitu penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya, serta jumlah keuntungan yang diperolehnya. Tidak hanya pengertiannya saja, ada pula dasar hukumnya, yaitu di dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu. Dan juga terdapat dalam hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah, yaitu Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Terlebih lagi, adanya rukun dan syarat dari murabahah ini, yaitu untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan murabahah ini. Terlebih dahulu, harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah ini menggunakan akad jual beli. Maka dalam pembiayaannya ini harus ada rukun dan syaratnya, yaitu yang pertama adalah rukun murabahah ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah bai atau penjual, yaitu orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang. Yang kedua adalah mustari atau pembeli, yaitu orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga adalah mabi atau barang, adalah komoditi, benda atau objek yang diperjualbelikan. Yang keempat ada saman atau harga jual. Ini sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang. Dan yang terakhir adalah ijab dan qabul yang dituangkan di dalam akad. Selanjutnya adalah syarat murabahah. Syarat murabahah ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pihak yang berakad atau penjual dan pembeli. Yang kedua adalah objek yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga adalah akad atau sigot. Ini harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakadnya. Dan antara ijab dan kabulnya ini harus selaras, baik dalam spesifik barang maupun harga yang disepakati, dan tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang, dan juga tidak membatasi waktu. Misalnya, saya mau menjual barang kepada Anda dengan jangka waktu 10 bulan, maka setelah itu barang tersebut akan menjadi milik saya kembali. Dan yang terakhir adalah harga, yaitu adanya harga beli yang ditambah dengan keuntungan, dan juga harga jual tersebut tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Dan sistem pembayarannya dan jangka waktunya ini sudah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Setelah kita memahami apa sih itu murabahah dan apa saja landasan hukum, rukun dan syarat-syaratnya, lalu adapun
mekanismenya. Nah, mekanisme di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah murabahah dalam kajian fikih, yaitu salah satu skim pembiayaan dalam konteks fikih yang paling banyak digunakan oleh perbankan Islam adalah skim pembiayaan jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini dalam sejarah Islam lazim terjadi dan dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Sejak awal munculnya dalam kajian fikih, kontrak ini tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang. Di dalam Al-Quran, pembahasan secara langsung mengenai murabahah ini tidaklah ada, walaupun terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kajian yang terkait dengannya, seperti pembahasan mengenai jual beli maupun permasalahan keuntungan dan kerugian dalam suatu perdagangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dalam kajian fikih Islam, transaksi murabahah ini adalah sah dan boleh hukumnya dengan alasan adanya kebutuhan masyarakat akan jenis transaksi ini. Yang kedua adalah murabahah dalam perbankan Islam. Pada umumnya, bank-bank Islam menawarkan produk murabahahnya untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah guna pembelian barang-barang konsumsi. Dengan demikian, ciri-ciri mendasar yang dapat disimpulkan pada kontrak murabahah ini, pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli dapat ditangguhkan. Kondisi ini dapat dimaklumi, mengingat lembaga perbankan bukanlah sebagai tempat yang menghasilkan suatu barang atau komoditas tertentu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan murabahah di dalam perbankan. Contohnya seperti ini. Sebuah transaksi penjualan satu buah unit rumah dengan tipe 90/120 di Banjarmasin dengan harga 250 juta secara kredit dari pihak bank ke nasabah. Maka skema akad murabahahnya adalah jual beli rumah di mana pihak bank akan membeli rumah yang diinginkan nasabah sebesar harga dari developer. Kemudian pihak bank syariah menjual rumah yang telah dibelinya tersebut kepada si nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang jumlahnya sudah disepakati antara pihak bank dan nasabah itu. Keuntungan yang disepakati adalah sebesar 50 juta, maka harga jual tersebut menjadi 300 juta. Dan pada umumnya nasabah bisa membayar uang muka sebesar 30% secara tunai, sedangkan sisanya yang 70% itu harus dibayar secara kredit atau mencicil. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian ini. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and share video ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.